Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan topik tugas akhir sistem purifikasi air dengan menggunakan ozon. Saya Yonatan. Saya Bagus. Dan saya John. Pada video ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir kami. Pada presentasi ini, kami akan membahas beberapa topik utama, yaitu analisa kebutuhan pengguna, bagaimana sistem digunakan oleh pengguna, serta penurunan kebutuhan menjadi spesifikasi. Bagian pertama adalah bahasan mengenai analisa kebutuhan pengguna. Air merupakan kebutuhan utama manusia setiap harinya, tetapi di Indonesia, masih banyak penduduk yang belum memperoleh akses air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Menurut WHO, data jumlah penduduk terhadap akses improved dan unimproved water source di Indonesia diperlihatkan oleh tabel berikut. Terdapat sekitar 15% dari penduduk Indonesia yang masih belum mendapatkan akses terhadap air bersih. Air yang tidak bersih merupakan air yang mengandung pencemar yang berbahaya jika digunakan. Kandungan pencemar yang terdapat pada air tanah di Indonesia masih memiliki banyak kandungan yang berbahaya dan tidak memenuhi standar air bersih. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi, seperti parameter fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktivitas yang ditunjukkan oleh tabel tersebut. Ada batasan kadar maksimum yang diperbolehkan suatu kandungan dalam air agar air tersebut layak dipakai sebagai air bersih. Sistem yang sudah ada saat ini adalah sistem penjernihan air dengan menggunakan klorin sebagai desinfektan. Dan pada skala rumah tangga, penduduk Indonesia menggunakan sumber air yang berasal dari sumur yang kemudian dipompa tanpa diolah terlebih dahulu. Klorin sebagai desinfektan yang digunakan pada sistem penjernihan air saat ini memiliki banyak kekurangan. Karena itu, kami memikirkan metode lain dalam sistem pemurnian air, yaitu dengan menggunakan ozon sebagai senyawa pemurninya. Ozon memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan klorin. Klorin tidak dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan organik dalam air yang menimbulkan rasa, warna, dan bau pada air. Bahkan akan menghasilkan produk samping yang bersifat karsinogenik. Sedangkan ozon mampu menghilangkan rasa, warna, dan bau yang disebabkan oleh bahan-bahan organik dalam air. Tidak hanya kandungan organik, ozon juga mampu membunuh virus dan bakteri serta menghilangkan kandungan anorganik yang tidak diinginkan seperti besi, mangan, nitrit, cyanida, dan hidrogen sulfida. Selain itu, ozon juga sangat efisien untuk membunuh protozoa yang membentuk kista, seperti Giardia lamblia dan Cryptosporidium, yang menimbulkan penyakit seperti diare yang tidak dapat dibunuhkan oleh klorin. Produk sampingan ozon juga lebih sedikit dari klorin. Namun, ozon dapat menghasilkan kandungan berbahaya, yaitu bromat jika bereaksi dengan bromid. Dari analisa kebutuhan pengguna dan keunggulan produk yang dapat kami tawarkan, yang menjadi target konsumen kami adalah rumah tangga dengan sistem air yang sudah ada pompa dan tandon penyimpanan air bersihnya. Dan kami juga mengasumsikan sebuah keluarga terdiri dari 5 orang dan memiliki kebutuhan air bersih sebanyak 200 liter per orang per hari. Hal ini berdasarkan pada data milik WHO yang dikutip Departemen Kesehatan Indonesia pada tahun 2006 mengenai kebutuhan air bersih pada kota besar. Adapun interaksi sistem dengan pengguna yang kami rancang adalah sebagai berikut. Produk kami akan menerima input dari pengguna berupa daya listrik untuk menyuplai kebutuhan listrik sistem dan air sumur yang hendak dijernihkan. Sebagai output, produk kami akan menghasilkan air bersih. Pada bagian ini kami akan membahas mengenai penurunan kebutuhan pengguna menjadi spesifikasi. Air bersih memiliki standar tertentu yang harus dipenuhi sebagai spesifikasi. Hal ini meliputi kondisi fisik, kadar maksimum pencemar organik dan anorganik, dan kandungan kuman penyakit pada air tersebut. Tabel ini menampilkan beberapa pencemar organik yang dapat dihilangkan oleh ozon. Beberapa zat pencemar anorganik yang dapat dihilangkan oleh ozon dapat dilihat pada tabel ini. Ion merupakan salah satu penyebab warna pada air. Sebagai contoh, gambar ini menunjukkan air yang mengandung ion besi 2. Dan gambar ini
merupakan ion mangan 2 yang terlarut dalam air, sehingga warna air menjadi sedikit merah muda. Banyak sekali kuman penyakit yang dapat dinonaktifkan oleh ozon dalam waktu singkat, meliputi bakteri, virus, kista, jamur, dan lain-lain. Ozon menyebabkan terjadinya oksidasi pada pencemar anorganik dan organik. Hal ini menyebabkan pencemar yang tadinya terlarut dalam air berubah menjadi endapan, sehingga pencemar mudah dipisahkan dengan cara filtrasi. Sebagai contoh, ion besi 2 akan diubah menjadi besi 3 hidroksida yang mengendap, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Ozon melakukan penghancuran dinding sel kuman penyakit. Dengan kemampuan ozon ini, diharapkan standar air bersih dapat dicapai oleh alat yang akan kami buat. Sasaran konsumen kami adalah rumah dengan jumlah anggota hingga 5 orang. Dengan asumsi kebutuhan air per orang per hari sebanyak 200 liter, alat yang akan kami buat mampu menyediakan air hingga 1000 liter per hari. Alat kami dirancang agar dapat digunakan pada rumah tangga yang telah memiliki pompa dan tandon air. Alat kami dapat dipasang di antara pipa yang menghubungkan pompa dengan tandon. Oleh karena itu, tidak diperlukan banyak perubahan pada sistem instalasi air yang sudah ada. Mengingat bahayanya ozon terhadap sistem pernapasan manusia, fitur keamanan pada alat ini menjadi penting. Ozon dengan konsentrasi lebih dari 0,1 ppm part per million di udara akan menyebabkan iritasi saluran napas. Oleh karena itu, alat kami akan dilengkapi dengan sensor untuk keamanan. Produksi ozon akan dihentikan secara otomatis jika konsentrasi ozon di udara melebihi batas yang ditentukan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.